Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ja'ala Ramadana syahrum mubaraka wa farada alaina siyama liijlit taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah dan dicintai oleh malaikat-malaikat Allah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali karunia, nikmat, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa hingga hari ini. Dan tak lupa pula selawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Insyaallah dengan memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah, kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun tema tausiah singkat kita pada hari ini yaitu tentang bukber semangat sholat maghrib terlewat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah dan dicintai oleh malaikat-malaikat Allah, pada bulan Ramadan ini kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan yang namanya ibadah puasa. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, jika kita termasuk orang yang beriman, maka hukumnya wajiblah bagi kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Hal yang wajib jika tidak kita lakukan, tentunya kita akan mendapatkan yang namanya dosa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kita, mereka juga melaksanakan ibadah puasa. Untuk apa ya Ustadz melaksanakan ibadah puasa? Yaitu la'allakum tattaqun, untuk mendapatkan derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketakwaan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah dan dicintai oleh malaikat-malaikat Allah, pada bulan Ramadan ini kita melaksanakan ibadah puasa dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ketika matahari terbenam, saat itulah kita melaksanakan buka puasa. Jadi kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa itu simpel saja. Salah satunya ya ketika berbuka puasa. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, lis-shaimina furhatan, orang-orang yang berpuasa itu akan meraih dua kegembiraan. Furhatu inda fitrah, yang pertama kegembiraan ketika berbuka. Wa furhatu inda liqa'i rabbi, yang kedua kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah dan dicintai oleh malaikat-malaikat Allah, berbuka puasa ini sangat dinanti sekali oleh seluruh umat Islam yang ada di dunia yang melaksanakan ibadah puasa. Setelah hidangan dihidangkan, maka ketika akan waktunya berbuka akan terasa sangat menggiurkan. Berbuka puasa ini dapat kita lakukan sendirian atau bersama-sama. Kalau anak sekarang bilang trennya itu dengan singkatan bukber, yaitu buka bersama.
Pada dasarnya buka bersama ini adalah aktivitas yang baik dan boleh-boleh saja dilakukan. Sebagaimana tren pada hari ini, misalnya kita lihat di lingkungan sekitar kita, banyak sekali orang yang melakukan yang namanya buka bersama. Di masjid, di kafe-kafe, bahkan di ruang terbuka lainnya. Banyak sekali orang yang melaksanakan namanya buka bersama. Saya membayangkan betapa nikmatnya buka puasa bersama ini. Kenapa ya Ustadz? Karena momen ini kita bisa silaturahim dengan sanak keluarga, famili, bahkan kawan-kawan kita yang lama. Jadi kebahagiaan orang yang berbuka puasa bersama ini telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi problemnya itu bukan buka puasa bersamanya. Problemnya adalah orang-orang yang berbuka puasa tapi melewatkan sholat maghrib. Dia melewatkan ibadah wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul telah menekankan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat nantinya akan mendapatkan celaka. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Muddatsir ayat 44 sampai ayat 42 sampai 43. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Apakah yang membuat kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Lalu mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami tergolong orang-orang yang meninggalkan sholat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan hadiah kepada orang-orang yang meninggalkan sholat, yaitu berupa neraka Saqar. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah dan dicintai oleh malaikat-malaikat Allah. Selain itu Allah Subhanahu Wa Taala juga ingin menegaskan bagi orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Di dalam surah Al-Ma'un ayat 4 sampai 5. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat. Mengapa ya Ustadz? Mereka kan sudah sholat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Jadi lalai yang dimaksudkan di sini bagaimana Ustadz? Menurut Syekh Ibnu Asyura dalam tafsirnya menekankan kata sahun itu bukan lalai dalam mengerjakan sunnah di dalam sholat seperti tasyahud awal, lupa tasyahud awal atau lupa jumlah rakaat, bukan itu maksud lalai. Kalau misalnya seperti itu, kita tinggal melaksanakan yang namanya sujud sahwi. Jadi lalai yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Asyur ialah ketika melaksanakan sholat, dia tidak memenuhi ketentuannya. Itu satu. Yang kedua, ketika melaksanakan sholat, dia mengulur-ngulur waktu. Harusnya kita sholat maghrib jam 6.45. Namun dia mengulur waktu. Nantilah masih ada waktu. Atau bahkan orang yang lalai terhadap tujuan pelaksanaannya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari perbuatan lalai mengerjakan sholat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah dan dicintai oleh malaikat-malaikat Allah. Lantas bagaimana Ustadz supaya kita tidak melewatkan sholat maghrib? Yang pertama, kita buat agenda sholat berjamaah. Maksudnya bagaimana Ustadz? Maksudnya ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ketika azan berkumandang, marilah sama-sama kita membatalkan puasa kita dengan sajian iftar yang secukupnya. Kemudian kita melaksanakan sholat berjamaah dan selanjutnya kita makan makanan yang berat. Ustadz boleh nggak langsung makan makanan yang berat? Misalnya makan nasi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jika kita misalnya langsung makan nasi, itu kan makanan yang berat. Di mana nasi itu mengandung yang namanya karbohidrat. Dan di dalam proses pencernaan, karbohidrat itu mengandung yang namanya glukosa. Glukosa ini memang sangat dibutuhkan oleh diri kita
yang nantinya akan diubah menjadi adenin trifosfat. Itu berupa energi. Akan tetapi jika energi itu tidak dipakai, maka itu akan bertumpuk menjadi lemak. Dan akhirnya apa yang terdampak kepada diri kita? Kita akan bermalas-malasan hingga akhirnya sholat kita pun juga menjadi lalai. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah dan dicintai oleh malaikat-malaikat Allah. Kemudian cara yang kedua adalah kita mulai acaranya itu setelah ba'da asar. Ini menjadi perhatian dan penting bagi kita semua. Jika kita buka bersama, kita berkumpul ketika maghrib, maka sudah bisa dipastikan kita sholat maghrib. Tapi bagaimana sholat tarawih dan qiyamul lainnya? Mungkin saja kebablasan. Namun ketika selesai ba'da asar kita melaksanakan kumpul bersama, kita bisa bercengkrama, bersilaturahim, dan lain sebagainya. Dan ketika azan berkumandang, kita bisa berbuka puasa sejenak, kemudian kita melaksanakan ibadah-ibadah qiyamul lainnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah dan dicintai oleh malaikat-malaikat Allah. Ketika kita ingin berbuka puasa bersama di luar sana, silahkanlah cari tempat yang kondusif. Kenapa tempat yang kondusif, Ustadz? Karena jika kita ingin melaksanakan ibadah sholat, nantinya tidak terganggu agenda sholat kita tersebut. Selain daripada itu, marilah sama-sama kita menjalankan segala perintah Allah dan bimbingan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita ingin berbuka puasa bersama di luar sana, silahkan, boleh-boleh saja. Itu adalah hal yang baik dan diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, jangan melewatkan sholat maghrib. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian saja tausiah singkat kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Camat beli tomat, yang beli harus hormat. Boleh saja buka puasa bersama semangat, tapi sholat maghrib jangan terlewat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.